Kau segalanya, bagiku ku naikkan, ku naikkan syukur.
ingin Kau Tuhan, mesra dan permata, tiada artinya. Ku ingin bersekutu denganmu, jadikan hamba setia Tuhan, dan lebih dari selamat yang Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Engkau telah pimpin dan sertai kami ibadah tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang minggu Engkau telah menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesembuhan di kala sakit, dan membuat kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Mengurapi dan memberkatilah setiap hamba-Mu yang Kau pilih pada pagi hari ini, baik yang solider, yang singer, pelayan musik Tuhan. Hamba memberitakan firman-Mu dan Kau persembahan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Biar Tuhan merubah dan merendam masa depan mereka. Di dalam tangan-Mu Tuhan, mereka aman. Berkati Tuhan sedang jemaat-Mu yang beribadah pagi ini. Berkati juga yang beribadah melalui live streaming dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka ya Bapa. Apabila roh-roh kegelapan mencoba mengganggu jalan ibadah kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja lebih dahsyat, lebih heran di pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai dalam pimpinan saja. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum dulu Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan, katakan selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian terima sukacita surga. Haleluya. Terima
puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, cara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, ku kan terbang. Haleluya.
kami ingin selalu mengiring Tuhan, mengikut Engkau di sepanjang hidup kami. Kami ingin selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini. Kami kembali dapat datang di rumah-Mu tempat ini Tuhan, untuk memuji muliakan nama Tuhan, menyembah dan meninggikan Engkau. Karena Tuhan Kau begitu baik dan mengasihi kami Bapa. Kau telah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini, dan kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang kami tabur, yang kami dengar pada pagi hari ini, memberkati, menguatkan, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin lagi mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat datang beribadah di gereja kita. Di tempat ini GBI Sangkakala Independent Church, gereja yang terus berdampak bagi banyak orang. Kita bersyukur saudara, hari ini kita kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita buka kitab kita yang terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayat ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat ke-14, dengan judul perikop, peringatan supaya jangan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, dalam yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Supaya sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pertumbuhan di dalam kerohanian. Pertumbuhan di dalam kerohanian. Saudara, judul dari perikop kita adalah peringatan supaya jangan murtad. Murtad itu adalah kita meninggalkan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan kita pergi meninggalkan Yesus menuju kepada ilah-ilah yang lain. Dan agar kita tidak mengalami kehidupan yang seperti itu, meninggalkan Yesus, maka kita harus mengalami pertumbuhan ke dalam kerohanian kita. Paulus menuliskan firman ini kepada jemaat-jemaat di Ibrani. Karena apa? Karena sudah saatnya Paulus untuk pergi menginjil ke kota-kota yang lain. Tetapi jemaat-jemaat di Ibrani pada saat itu, mereka belum mengalami pertumbuhan kerohanian. Yang seharusnya Injil yang sudah disampaikan, firman yang sudah diberikan kepada jemaat oleh Paulus, seharusnya mereka mengalami pertumbuhan. Tetapi mereka tidak mengalami itu, saudara. Sehingga Paulus menekankan kepada jemaat di sana bahwa sudah seharusnya kalian ini bukan lagi menjadi pendengar, tapi sudah waktunya kalian menjadi seorang pengajar daripada firman itu sendiri. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh dalam pengenalan dan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita bertumbuh supaya kita bertumbuh ke arah Kristus? Ya. Kita dewasa di dalam kasih, kita mengalami pertumbuhan dalam iman, pengharapan kita semakin tumbuh di dalam Yesus, dan kepercayaan kita semakin kuat di dalam Yesus.
kerohanian kita semakin menuju kepada pendewasaan di dalam Yesus. Tetapi ada banyak orang Kristen, mereka mengalami pertumbuhan, tetapi mengalami pertumbuhan yang salah, saudara. Malah mereka bertumbuh mengikuti ke arah zaman dunia ini. Mereka bertumbuh malah mengikuti hawa nafsu kedagingan, bahkan kehidupan dosa yang terjadi di dunia ini. Ya. Kemarin ada suami yang membunuh istrinya, padahal mereka ini selalu memposting foto berdua, suami istri, ya. berdua. Jadi orang menganggap mereka bahagia berdua. Ternyata suaminya membunuh istrinya. Dengan cara apa? Dengan cara dicor, dimasukkan ke dalam pembuangan air di rumahnya. Orang kelihatan dari luarnya saja seperti bertumbuh, tetapi di dalam hatinya tidak mengalami pertumbuhan. Di dalam tubuhnya dia tidak mengalami pertumbuhan. Di dalam jiwanya tidak mengalami pertumbuhan. Bahkan di dalam rohnya dia tidak mengalami pertumbuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita harus mengalami pertumbuhan di dalam tubuh, di dalam jiwa, dan di dalam roh kita, saudara. Di dalam tubuh ini adalah kita harus dapat menguasai anggota tubuh kita dengan benar. Itu sebabnya Ibrani dikatakan bahwa panca indera yang terlatih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang yang sudah mengalami pertumbuhan di dalam Yesus, maka semua bagian tubuhnya akan terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, dan melakukan apa yang benar. Mata, mulai dari pikiran, kita melakukan pikiran-pikiran yang benar. Matamu memandang hal-hal yang benar. Mulutmu berbicara tentang perkataan yang benar. Telingamu mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar. Tanganmu kau lakukan untuk perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Kakimu melangkah ke tempat yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara mengalami pertumbuhan, maka seluruh panca indera dan tubuh saudara lakukan untuk hal yang benar kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun bagian tubuh saudara yang melakukan dosa. Tapi kalau masih ada bagian tubuhmu yang melakukan dosa, artinya kita belum bertumbuh. Karena yang kita pikirkan sekarang masih duniawi. Kita belum memikirkan tentang kerajaan surga. Kita belum memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita masih memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam tubuh adalah dia selalu melakukan kekerasan secara verbal ataupun fisik. Kalau kita mengalami pertumbuhan dalam tubuh kita, kita tidak melakukan kekerasan secara fisik maupun secara verbal melalui perkataan kita. Ya. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam jiwa adalah orang yang selalu merasa loneliness. Dia selalu merasa sendirian. Ada di tempat orang banyak seperti ini, tapi dia merasa hidupnya sendiri. Ya. Apalagi dia sedang berada sendiri. Jadi hidupnya merasa sendiri. Dia merasa orang-orang itu jahat sama dia. Dia merasa orang-orang itu tidak perhatian sama dia. Perasaan-perasaan seperti itu adalah perasaan orang yang tidak mengalami pertumbuhan. Jiwanya ini tidak bertumbuh. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jiwa, dia less empathy, kehilangan empati. Orang yang sedang sedih, dia tidak ada empatinya. Orang sedang susah, dia tidak empatinya. Orang yang sedang berduka kemalangan, dia tidak punya empati. Ya. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan dalam jiwa, dia tidak bisa mengalami kesedihan hati ketika sedang mengalami pertumbuhan. Dia punya masalah,
dia menangis sekencang-kencangnya terus berhari-hari. 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan dia menangis karena masalah yang dia hadapi. Tidak ada kekuatan, tidak ada ketenangan jiwa di dalam dirinya. Dan masalah yang dia hadapi terus dia gumuli di dalam kesedihan dan kemalangannya dia. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mencari jalan keluar, dia tidak mencari Tuhan. Dan dia terus berada di dalam kesedihan. Itu orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam jiwa. Orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam roh adalah orang yang tidak pernah merasakan adanya hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Dia melayani Tuhan, dia berada di gereja, ikut ibadah, tapi dia tidak merasakan adanya Tuhan di dalam dirinya. Penyembahan yang dia dengar itu sepertinya bukan sesuatu yang membuat dia tersentuh akan Tuhan. Dia tidak pernah peka dengan suara dari Roh Kudus. Dan dia tidak pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Ini adalah orang yang tidak mengalami pertumbuhan di dalam roh akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bertumbuh. Makanya tadi Ibrani berkata bahwa jika dilihat dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu ini menjadi pengajar. Tetapi kenapa kamu masih harus diajarkan tentang dasar-dasar pokok tentang kekristenan? Ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan segi usia, saudara, anak-anak itu dikatakan anak-anak itu dari usia 0 sampai 12 tahun. Sudah masuk remaja usia 13 sampai 17 tahun. Sudah masuk dewasa itu usia 18 sampai 40 tahun. Sudah masuk dewasa madya, dewasa pertengahan itu 41 sampai 60 tahun. Sudah masuk dewasa akhir adalah usia 61 tahun ke atas. Jika dilihat dari segi waktu. Ya. Tapi kalau dia ada permasalahan di dalam pertumbuhan, dia sudah 40 tahun menjadi orang Kristen, tapi kerohaniannya masih seperti anak-anak yang usia 0 sampai 1 tahun mengenal Yesus. Artinya dalam waktu yang selama itu dia tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Maka hal yang seperti itu akan membuat dirinya gampang sekali menjadi orang yang murtad kepada Yesus. Kalau saudara melihat ada artis pindah agama, ada public figure pindah agama, maka saya bisa katakan dia tidak pernah mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Ya, karena imannya nggak kuat, pengharapannya nggak kuat, kasihnya itu nggak kuat. Oleh sebab itu, saudara, kita harus belajar pada saat pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Yesus. Yang pertama adalah kita harus punya minat dan keinginan untuk mengalami pertumbuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara harus punya keinginan kuat, tekad yang kuat bahwa saya harus mengalami pertumbuhan di dalam Yesus. Saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah mengikut Yesus, maka sekaranglah waktunya saya bertumbuh. Tidak lagi saudara diajarkan tentang dasar-dasar iman kekristenan, ya. Tetapi sekaranglah waktunya saudara untuk mengajarkan dasar itu kepada orang lain. Artinya haruslah saat ini kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang harus diingatkan lagi oleh pemimpin-pemimpin dan gembala-gembala rohani kita. Tetapi sekaranglah waktunya kita jadi orang Kristen yang bersaksi, memberitakan Injil kepada banyak orang. Bukan lagi kita orang Kristen yang harus diajar, yang harus ditegur, yang harus dinasihati karena kita melakukan dosa.
Tetapi kita menjadi orang Kristen yang memberkati orang lain. Kita menjadi orang Kristen yang mengajarkan orang lain untuk bertobat. Kita menjadi orang Kristen yang menobatkan orang lain. Karena kehidupan kita sudah mengalami pertumbuhan dan kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Harus punya keinginan mengalami pertumbuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harus dewasa. Kita harus mengalami namanya pendewasaan kerohanian. Sampai kapan kita harus minum susu? Padahal sudah seharusnya kita makan makanan yang keras. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sudah seharusnya kita ditempat di dalam kehidupan ini untuk membuktikan kita bisa bertahan mengikut Tuhan. Tidak lagi kita diberi susu, tidak lagi kita dibimbing dan diarah-arahkan terus oleh pemimpin rohani kita, oleh gembala di tempat ini. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, sekaranglah waktunya kita mengalami pertumbuhan. Jadi buka hati saudara dan milikilah keinginan yang penuh agar hidupmu terus naik bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Yang kedua adalah kita harus bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian yang benar akan Tuhan. Efesus 4 ayat 14 sampai 15 berkata, kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan dalam menyesatkan. Tetapi dengan teguh kita berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia, Kristus yang adalah kepala. Waktu yang ada adalah waktu yang singkat, saudara. Kita menggunakan waktu ini untuk kita lebih lagi memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya Yosua berkali-kali berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara punya waktu luang, gunakanlah untuk baca firman. Punya waktu luang, gunakanlah untuk baca firman. Barnabas saja setiap hari diingatkan oleh gurunya baca firman. Padahal gurunya bukan orang Kristen. Ya, setiap sore, mana ini Daniel, mana ini Barnabas, kok belum kirim? Mau tidak mau dia baca. Kalau saudara sudah menjadikan membaca merenungkan firman itu menjadi kebiasaan hidup saudara, maka tidak perlu lagi diingatkan, maka tidak perlu lagi dikasih tahu. Saudara akan langsung terbiasa baca firman. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi penghiburan dalam hidup kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi keselamatan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan ini adalah semua yang diberikan, yang diajarkan oleh Tuhan. Semua dasar-dasar kehidupan itu ada di dalam firman Tuhan itu. Sehingga ada ajaran lain yang sesat, ajaran lain yang salah, ajaran lain yang tidak benar, saudara tetap teguh, tidak mengikut ajaran yang salah itu. Karena apa? Karena saudara sudah paham yang namanya firman Tuhan. Oleh sebab itu, supaya mengalami pertumbuhan, harus renungkan firman. Pahami setiap firman Tuhan. Gali firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Responi firman Tuhan itu dalam hidupmu. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Bukan sekedar tulisan yang ditulis. Firman Tuhan itu bukan fiksi, bukan belaka, bukan cerita dongeng. Firman Tuhan itu adalah kenyataan, fakta yang terjadi di dunia ini. Kita harus percaya dengan apa yang dituliskan di dalam firman oleh para
para nabi, para rasul-rasul Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada orang yang bertumbuh kalau dia tidak membaca firman Tuhan. Mari, yang kedua adalah kita berikan waktu kita untuk lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Daripada saudara baca-baca berita-berita, dengar-dengar YouTube berita-berita yang tidak jelas, film-film dan cerita-cerita yang tidak jelas. Mending saudara baca firman. Ya. Yang ketiga, supaya kita mengalami pertumbuhan adalah kita harus bisa bertanggung jawab atas hidup kita dan mau menanggung risiko iman saudara. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau saudara mau mengalami pertumbuhan, harus bisa bertanggung jawab atas iman saudara kepada Yesus, kepada Tuhan. Sehingga saudara tahu, kalau saya ikut Yesus, resikonya begini, resikonya begini, resikonya begini. Tetapi saya akan tetap kuat menghadapi resiko itu karena saya sudah berkeputusan untuk selalu ikut di dalam Yesus. Saya pernah mendengar kesaksian dari salah satu public figure, di mana umur 13 tahun dia mengikuti Yesus. Dan dia harus dikeluarkan dari rumah, dan dia harus dibuang oleh orang tuanya. Tidak boleh tinggal, tidak lagi dibiayai, dan dia tetap kepada keputusannya mau ikut Yesus. Dia mau ikut Yesus. Pada saat itu dia mendengar lagu-lagu rohani oleh temannya. Dan disitulah dia digerakkan oleh Roh Kudus, ingin mendalami lebih lagi. Dan lama-lama dia terima Yesus. Meskipun dia dibuang oleh keluarga, dia diusir oleh keluarga, dia tidak diakui lagi oleh keluarga. Tetapi saudara, dia bertanggung jawab atas imannya, dan dia tetap terus ikut Yesus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita harus pikul salib kita masing-masing. Setiap orang itu punya salibnya masing-masing. Ya, pikul salib saudara. Kita tidak bisa pikul salib orang. Kita tidak bisa pikul salib istri kita. Kita tidak bisa pikul salib suami kita. Kita tidak bisa pikul salib anak-anak kita. Mereka punya salibnya masing-masing. Dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan salib mereka nanti ketika bertemu dengan Yesus. Oleh sebab itu saudara, marilah kita mengalami pertumbuhan. Sudah seharusnya kita bertumbuh saat ini. Sudah bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Kita harus mengalami pertumbuhan. Bukan lagi orang Kristen yang manja. Bukan lagi orang Kristen yang dinina-bobokan. Bukan lagi orang Kristen yang dirayu-rayu oleh gembalamu. Tetapi orang Kristen yang kuat. Orang Kristen yang sudah dewasa. Orang Kristen yang tidak terombang-ambingkan oleh keadaan saat ini. Orang Kristen yang imannya tidak lemah karena masalahmu saat ini. Orang Kristen yang selalu kuat meskipun kau sedang sedih saat ini. Oleh sebab itu saudara, hari ini adalah waktunya saudara harus pikul salib saudara, ikut Yesus. Salib yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pernah. Makanya Yesus berkata, pikullah kuk yang kuberikan. Kuk itu ringan, kuk itu melegakan. Dan kuk yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan keselamatan. Yang terakhir saudara, yang keempat adalah kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita bisa membedakan, kita dilatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan,
dan mana yang sempurna. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita adalah kita harus bisa membedakan mana yang baik di hadapan Tuhan. Bukan di hadapanmu, bukan berdasarkan keinginanmu, tapi berdasarkan keinginan Tuhan. Caranya bagaimana bisa membedakan yang baik adalah dengan firman Tuhan yang kita baca. Di dalam firman Tuhan itu kita tahu, oh ini baik, oh ini benar, oh ini yang harus aku lakukan. Sehingga kita dilatih setiap hari untuk membedakan, oh ini perbuatan yang kulakukan hari ini benar, oh perbuatan yang kulakukan hari ini salah, besok aku tidak akan ulangi lagi. Oh perkataanku hari ini benar, oh perkataanku hari ini salah, besok tidak akan kulakukan lagi. Ini yang namanya membedakan yang baik dan yang benar. Pembelajaran, proses pembelajaran itu kita lakukan setiap hari. Tidak ada orang yang hari ini tiba-tiba langsung jadi orang benar yang sempurna, nggak ada. Itu prosesnya setiap hari menuju kepada kesempurnaan hidup kita. Itu berproses. Diproses, dibentuk itu setiap hari. Pembentukan Tuhan dilakukan setiap hari dalam hidup saudara. Sehingga setiap hari saudara melakukan yang benar, setiap hari saudara menjauhkan apa yang salah, setiap hari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lama-lama saudara menuju ke dalam kesempurnaan di dalam Yesus. Dan di dalam kesempurnaan di dalam Yesus, maka saudara sudah menghasilkan buah bagi Dia. Orang yang bertumbuh, maka hasil akhirnya adalah dia fruitful, menghasilkan buah. Amin. Oleh sebab itu marilah kita mengalami pertumbuhan dari sekarang. Tidak ada pohon yang berbuah kalau dia tidak bertumbuh. Ya. Pohon kalau dipaksa berbuah, buahnya itu pasti akan asam atau pahit. Pohon ini saudara, di stek ini dipaksa yang seharusnya dia 4 bulan baru berbuah, tapi dipaksa sebulan langsung berbuah, pasti buahnya itu kalau nggak asam pahit. Karena dia harus mengalami proses bertumbuh dulu, proses pembentukan Tuhan, maka saudara akan menghasilkan buah. Jangan mengharapkan berkat Tuhan kalau saudara belum bertumbuh. Jangan hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi mengalami pertumbuhan dalam perjalanan kekristenanmu, supaya Tuhan juga bisa menikmati hidup saudara. Amin. Maka pagi hari ini marilah kita mengalami pertumbuhan kerohanian di dalam Yesus, karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bagi berdiri. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bersama-Mu untuk berbuat bagimu, bagimu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pagi hari ini menguatkan kami. Agar kami mengalami pertumbuhan kerohanian dalam Yesus. Ajarkan kami untuk semakin dewasa di dalam Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin lagi menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Iman kami semakin teguh. Hidup kami semakin lagi berserah hanya kepada Tuhan. Tuhan mengubahkan hidup kami agar kami semakin lagi mengalami pendewasaan. Kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tidak lemah. Kami semakin lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi kehidupan kami. Dan kami semakin lagi berserah hanya kepada Tuhan. Kami semakin lagi memiliki hati untuk selalu merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan, sehingga hidup kami semakin lagi mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan rema dan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dipersilakan. Haleluya. Saya masih kita berkata dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, saudara. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan memberi rasa ucapan syukur dan dari hati kami Tuhan menerima Tuhan untuk mulia nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan ibadah seperti biasa jam 7 pagi di tempat ini. Mari datanglah bersama-sama dengan kami merasakan dari kuasa Tuhan. Saudara boleh mengunjungi Facebook, YouTube, dan di sana ada alamat kita. GBI Sakala Impact Church. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Tidak terima kasih Bapak GBI Sakala kita dalam doa syafaat. Sama-sama kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh
surga kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas hadirat-Mu, kuasa-Mu, mukjizat-Mu Tuhan yang dinyatakan pada ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga setiap kami yang hadir dan menyaksikan, mengikuti tayangan live streaming, mengalami kuasa Tuhan, dan hidup kami semakin dipulihkan dan dibangkitkan, dan kami akan terus menjadi dampak dimanapun kami berada, sesuai dengan visi dan misi gereja-Mu, bahwa kami harus terus menjadi murid Tuhan Yesus yang membawa dampak dimanapun kami berada, supaya kami terus menjadi saksi Kristus untuk menangkap banyak jiwa, dan sehingga keluarga kami dimenangkan dan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan orang-orang yang kami kasihi, saudara kami, teman kami, siapapun Tuhan, akan mengalami pertobatan dan pemulihan, supaya orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami doakan, semuanya Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Kami juga percaya Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang berbeban berat dan mengalami pergumulan permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tangan Tuhan dinyatakan menyertai setiap kami, dan Tuhan membuka pintu bagi setiap kami dalam pergumulan kami, sehingga penyertaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami mampu dan sanggup untuk melewati dan setiap pergumulan dan permasalahan yang terjadi. Bagi setiap kami yang mengalami sakit penyakit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dengan darah dan bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya segala sakit penyakit apapun, bahkan sampai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang bisa menyembuhkan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami, apapun Tuhan yang kami pergumulkan, kami bawa semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk daerah di sekitar gereja kami Tuhan, biarlah Tuhan menjamah supaya banyak orang diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya juga kota kami semakin dipulihkan dalam setiap pemerintahan daerah dan juga kebijakan yang diambil supaya memajukan kota kami, kota Jakarta Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, Indonesia, mulai dari presiden, bahkan wakil menteri dan semuanya Tuhan yang Tuhan percayakan, supaya bangsa kami semakin maju dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan di bangsa Indonesia. Tuhan berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dia bisa kalah imbang, dan supaya kemuliaan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Muda yang kasih Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu di tempat ini. Tuhan pakai lebih dahsyat luar biasa untuk hormat kemuliaan nama-Mu, supaya terobosan dinyatakan. Dan kami percaya tahun penuaian di tahun ini terjadi dan dinyatakan. Kami akan melihat banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang besar. Dan kami akan menerima berkat-Mu dari Tuhan Yesus. Pada saudara kita terima berkat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Dia. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara yang sakit hari ini disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang datang dengan segala pergumulan, Tuhan akan berikan kekuatan, berkat dan kuasa dan mujizat dalam hidup saudara, sehingga saudara mengalami kasih anugerah dan menerima sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pendidikan, pekerjaan, bahkan usahamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjadikan kau kepala bukan menjadi ekor. Tuhan pakai kau semakin naik bukan semakin turun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup saudara. Maka dari berkat Tuhan pada saat pagi hari ini, pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya kau berkati.